Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Dr. Shofihul Kisom. Kali ini kita akan kuliah tentang manajemen SDM, di mana perkuliahan ini selain kita akan mempelajari konsep dan aplikasi manajemen SDM, kita juga berusaha untuk menjadi mahasiswa yang moderat. Manajemen SDM di organisasi atau lembaga nirlaba memiliki karakteristik tersendiri, karena lembaga nirlaba orientasinya adalah sebuah upaya memajukan masyarakat dengan mendidik mereka supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang berdaya. Nah, ketika adik-adik semuanya nanti menjadi manajer SDM, maka porsi waktu yang terbesar 50%-nya adalah berkaitan dengan SDM, yaitu komunikasi rutin dengan SDM serta mengelola SDM. Itu pekerjaan yang paling besar bagi manajer SDM. Nah, apa tujuan dari manajemen SDM? Tujuan pertama adalah untuk meraih sasaran organisasi. Apa yang dicita-citakan oleh organisasi itulah yang menjadi tujuan dikelolanya SDM. Setiap organisasi pasti memiliki sasaran, target yang ingin dicapai. Karenanya, ketercapaian sasaran ini ditentukan siapa SDM-nya. Yang kedua, tujuan manajemen SDM adalah bagaimana organisasi nirlaba tadi memanfaatkan kapasitas dan potensi SDM. Setiap SDM yang direkrut akan membawa potensi masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah potensi dan kapasitas SDM itu oleh organisasi nirlaba bisa dimanfaatkan untuk mencapai sasaran organisasi tadi? Yang ketiga, tujuan dari manajemen SDM adalah untuk memadukan antara kebijakan yang terkait sumber daya manusia dengan rencana pengembangan lembaga. Satu lembaga yang sudah merencanakan sebuah pengembangan otomatis membutuhkan sumber daya SDM yang kompatibel dengan rencana pengembangan tersebut. Yang keempat, tujuan dari manajemen SDM adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang inovatif, kondisi yang membangun team working, kondisi yang mendukung terjadinya total quality. Disinilah peran manajemen SDM dalam membangun kenyamanan setiap SDM yang ada di organisasi tersebut dan membangun tim building, membangun tim bagi organisasi tersebut. Inilah 4 tujuan dari manajemen SDM. Adik-adik sekalian, mari kita memulai dari apa itu ruang lingkup manajemen SDM. Ruang lingkup manajemen SDM ada 3. Yang pertama adalah bagaimana cara mendapatkan atau merekrut SDM yang loyal dan handal. Yang kedua adalah bagaimana cara memelihara, mempertahankan, mengembangkan dan memberdayakan SDM yang ada. Yang ketiga adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik dan melepas atau memutus hubungan kerja dengan SDM yang memang sudah waktunya untuk dilepas. Inilah
3 ruang lingkup besar manajemen SDM, yaitu bagaimana cara mendapatkannya, cara mempertahankannya atau memeliharanya, cara melepasnya. Adik-adik sekalian, kita mulai langkah-langkah ketika kita menjadi seorang manajer SDM. Bagaimana langkah-langkah di manajemen SDM? Yang pertama, kita selaku manajer SDM harus memahami visi, misi, strategi, serta struktur organisasi nirlaba ini. Keempat hal ini penting, karena inilah nanti yang menjadi dasar, yang menjadi arah ketika kita mau mengadakan SDM. Yang kedua adalah membuat perencanaan SDM, di mana dimulai dari kita melakukan job analysis, membuat job description, serta menentukan job requirement. Dari sinilah kita akan tahu kebutuhan organisasi ini terhadap SDM-nya. Lalu yang berikutnya baru kita lakukan rekrutmen dan seleksi. Proses untuk mendapatkan SDM, proses untuk mengetahui kualitas SDM yang kita rekrut, lalu setelah itu bagaimana kita tempatkan mereka pada tempat yang tepat. Setelah proses rekrutmen, yang berikutnya adalah proses training and development. Bagaimana kita memberikan bekal training untuk SDM ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya saat ini. Tapi jangan lupa SDM juga perlu dikembangkan agar dia mampu melakukan pekerjaannya di masa yang akan datang. Agar dia bisa agile, adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada di perusahaan atau perubahan-perubahan yang ada di organisasi nirlaba ini. Lalu yang berikutnya adalah kita harus melakukan penilaian kinerja, performance appraisal, untuk mengetahui bagaimana kinerja, bagaimana prestasi dan produktivitas dari SDM yang kita miliki. Lalu agar SDM ini terus loyal, terus bersama dengan organisasi nirlaba ini, maka diperlukan jenjang karir, perencanaan karir, perencanaan masa depan dari SDM ini. Dan langkah yang berikutnya adalah kita memberikan kompensasi, kita memberikan perlindungan, kita memberikan jaminan atas keselamatan, atas kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir adalah proses pemutusan hubungan kerja dan pengelolaan SDM pasca pemutusan hubungan kerja atau pasca pensiun. Nah, inilah langkah-langkah manajemen SDM yang secara runtut dan secara konsisten harus dilakukan oleh manajer SDM dengan selalu terus dilakukan proses perbaikan sehingga hasil akhirnya adalah organisasi atau lembaga nirlaba mendapatkan SDM yang loyal dan handal. Demikian untuk media perkuliahan kita di manajemen SDM saat ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.